Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leli Maufiroh. Saya mahasiswa S1 PGSD dari UPPJJ Jember. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama mengenai praktikum IPA di SD. Praktikum IPA tentang materi apa saja yang akan kita pelajari. Terus tonton videonya sampai akhir ya. Terima kasih. Kali ini saya akan melakukan praktikum tentang perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan yang tidak melibatkan perkawinan atau aseksual dan dilakukan dengan bantuan manusia. Ada 3 macam perkembangbiakan vegetatif buatan yang akan saya amati pada praktikum kali ini. Yang pertama, okulasi atau menempel, yang kedua menyambung, dan yang ketiga mencangkok. Yang pertama, okulasi. Apa itu okulasi? Okulasi adalah teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan menempelkan mata tunas dari satu tanaman ke tanaman yang lain yang kompatibel. Tujuan utama okulasi adalah menggabungkan sifat-sifat baik dari kedua tanaman sehingga menghasilkan tanaman baru dengan karakteristik unggul. Yang pertama, saya mengambil mata tunas pada pohon jambu air kecil. Lalu saya membuat irisan pada batang pohon jambu besar. Kemudian saya sisipkan mata tunas pada irisan yang telah dibuat pada batang tersebut. Saya memastikan kontak kambium antara keduanya. Setelah mata tunas dan irisan batang menempel, saya ikat menggunakan tali rafia. Kemudian saya bungkus sambungan okulasi dengan plastik agar tetap terikat dan terlindungi. Pada pengamatan hari pertama, mata tunas masih terlihat segar dan berwarna hijau. Pengamatan hari kedua, tunas masih terlihat segar dan berwarna hijau. Pada pengamatan hari ketiga, mata tunas sudah ada tanda-tanda kekeringan, yaitu mata tunas berwarna kecoklatan atau menghitam. Begitupun seterusnya sampai pengamatan hari ke-10. Ini adalah salah satu ciri-ciri bahwa okulasi yang saya lakukan gagal. Selanjutnya, menyambung tanaman atau grafting. Grafting adalah teknik perkembangbiakan vegetatif buatan yang menggabungkan 2 atau lebih jaringan tanaman hidup agar tumbuh dan berkembang sebagai satu tanaman gabungan. Teknik ini sering digunakan untuk menggabungkan sifat unggul dari 2 tanaman berbeda, seperti ketahanan hama atau kualitas buah. Kali ini saya melakukan grafting pada tanaman srikaya. Saya pilih tanaman srikaya ini berdasarkan daya tahan terhadap hama penyakit dan kualitas buah yang unggul. Setelah menggabungkan kedua batang dengan hati-hati, memastikan kontak yang erat antara jaringan vaskuler keduanya. Kemudian, saya ikat sambungan tersebut dan saya tutup dengan plastik agar terlindungi dari kekeringan dan memastikan penyembuhan yang baik. Pada pengamatan hari pertama, sambungan tetap rapat dan tidak ada pergeseran antara kedua batang tersebut. Pengamatan hari kedua, sambungan masih terlihat segar. Saya bungkus rapat, semoga tidak kering. Setiap pagi saya cek, berharap ada tanda-tanda positif. Pengamatan hari ketiga, daun pada entres mulai menunjukkan sedikit perubahan warna. Meski demikian, hal ini masih dalam batas wajar. Pada pengamatan hari keempat, cuaca hujan menimbulkan kekhawatiran. Namun, saya tetap menjaga agar air tidak masuk ke dalam sambungan. Perawatan dilakukan lebih berhati-hati. Pengamatan hari kelima, belum terlihat tanda pertumbuhan baru. Namun, saya tetap bersabar karena penyatuan jaringan membutuhkan waktu dan kondisi yang stabil. Di hari ke-6, daun mulai menguning lebih jelas. Ini menimbulkan rasa was-was, tetapi saya tetap merawatnya dengan harapan proses adaptasi masih berlangsung. Pada hari ke-7, entres tampak mulai menguning. Perlahan saya mulai menyadari bahwa kemungkinan kegagalan cukup besar, namun saya memilih untuk menunggu dengan tenang.
Pada pengamatan hari ke-8, perubahan warna pada entres semakin jelas. Bagian atas tampak menghitam dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Pengamatan hari ke-9, daun yang tersisa mulai rontok. Artinya, proses penyambungan kali ini tidak berjalan sesuai harapan. Pengamatan pada hari terakhir, yaitu hari ke-10, terlihat jelas bahwa sambungan tidak berhasil menyatu. Meski hasilnya tidak sesuai harapan, proses ini memberikan pelajaran berharga. Dalam dunia pertanian, kegagalan adalah bagian dari proses belajar, dan saya siap untuk mencoba kembali dengan lebih baik. Ada beberapa faktor kegagalan dalam penyambungan tanaman, di antaranya yaitu teknik sambung yang kurang tepat, kondisi entres terlalu tua atau terlalu muda, kemudian peralatan tidak steril, suhu kelembaban lingkungan, paparan cahaya matahari langsung, dan kurangnya perawatan pasca sambung. Selanjutnya, mencangkok. Mencangkok adalah teknik perkembangbiakan vegetatif buatan yang bertujuan untuk memperbanyak tanaman dengan cara membiarkan sebagian batang atau cabang tanaman induk menumbuhkan akar saat masih terhubung dengan tanaman induk. Setelah akar tumbuh, bagian tersebut dipotong dan ditanam kembali menjadi tanaman baru. Mencangkok ini saya menggunakan pohon mangga. Langkah-langkah yang pertama yang saya lakukan yaitu persiapan alat dan bahan. Saya menyiapkan pisau yang tajam dan bersih, tali rafia, plastik bening untuk membungkus, dan medianya saya menggunakan tanah yang gembur dan lembab. Selanjutnya, pemilihan cabang. Saya memilih cabang yang tidak terlalu tua atau terlalu muda, diameternya yang sesuai, bebas dari hama dan penyakit, berdaun sehat dan tidak sedang berbunga. Kemudian, kulit cabang dikupas melingkar sepanjang kurang lebih 5 cm. Lapisan kambium dikikis hingga bersih untuk mencegah jaringan menyatu kembali. Area luka dibiarkan terbuka selama 1-2 jam agar getah kering. Setelah itu, saya bungkus dengan media yang lembab, yaitu tanah yang sudah saya sediakan sebelumnya, lalu tutup rapat menggunakan plastik bening dan diikat kuat. Pengamatan hari pertama, proses pencangkokan selesai dilakukan. Media dalam kondisi lembab, sambungan terlihat rapi dan tertutup rapat. Pada pengamatan hari kedua dan hari ketiga, tidak ada perubahan yang mencolok. Media masih lembab, daun pada cabang tetap segar. Ini hal yang wajar pada fase awal. Hari keempat, biasanya tanda-tanda awal pembentukan kalus atau jaringan awal akar mulai muncul. Namun, pada tahap ini belum terlihat apapun. Media tetap dirawat agar tidak kering. Setelah saya amati, dari hari ke-5 sampai hari ke-9, tidak ada tanda-tanda pembentukan akar. Dicurigai, kambium mungkin belum terkikis sempurna saat pencangkokan. Pengamatan hari ke-10, saya perhatikan tidak ada akar yang tumbuh. Cabang bagian atas mulai kehilangan kesegaran, daun menguning, tanda bahwa suplai air terganggu. Bisa disimpulkan bahwa proses pencangkokan yang saya lakukan dinyatakan gagal. Ada beberapa hal kemungkinan penyebab kegagalan dalam pencangkokan. Yang pertama, kambium tidak terkikis bersih sehingga jaringan menyatu kembali. Yang kedua, media terlalu kering atau terlalu basah. Yang ketiga, cabang yang digunakan terlalu muda atau terlalu tua. Dan yang terakhir, penggunaan plastik pembungkus yang terlalu tebal atau kedap suara. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat.